warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh, serta seluruh tokoh nasional, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta seluruh hadirin sebangsa setanah air yang selalu berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam dengan segala keindahannya dan menghembuskan nafas kehidupan dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat berbingkaikan salam. Marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita merangkul sesama dengan cinta kasih tanpa pilih kasih. Hadirin, Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Letak geografis Indonesia sendiri berada di garis khatulistiwa, yakni garis yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel poros rotasi planet. Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki banyak khazanah dan pemandangan indah yang dapat dirasakan oleh hati dan dinikmati oleh mata. Hati senang merasa, mata senang memandang. Beribu-ribu keunikan Indonesia yang sudah terdengar hingga ke seluruh belahan dunia. Menurut Lemhanas, Indonesia memiliki 34 provinsi. Pemerintah Indonesia juga mencatat bahwasannya jumlah pulau Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 17.000 banyaknya. Menurut penyampaian Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam acara perdebatan calon presiden menyampaikan bahwasannya Indonesia memiliki 714 suku bangsa dan 1.100 bahasa. Banyaknya perbedaan, melimpah ruahnya keberagaman dapat menjadi celah pertikaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Konflik seperti inilah yang dapat meruntuhkan falsafah bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hadirin, lantas bagaimanakah solusi di dalam Al-Quran agar dapat menyatukan perbedaan tersebut? Al-Quran menjawab, nasionalisme dalam konteks Islam, yang tentunya berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat yang baru saja diperdengarkan, Allah tidak memulainya dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Melainkan Allah menggunakan kata Ya ayyuhan nas, yang berarti manusia, yang mana Allah memanggil, menyerukan kepada seluruh makhluk yang berjenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik umat Muslim, Kristiani, Buddha hingga Hindu, baik suku Jawa, Sunda, Bugis hingga Dayak, semuanya tanpa terkecuali. Allah memerintahkan untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal tidak hanya kepada orang yang sama imannya, melainkan Allah memerintahkan untuk kita saling mengenal kepada seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. Dengan saling mengenal, kita bisa memberi dan mendapatkan manfaat dari orang lain. Dan setelah terjalin komunikasi yang baik, maka akan muncul pula rasa penghargaan dan rasa penghormatan kepada orang lain pula. Maka menurut Profesor Quraisy Shihab, makna dari kata lita'arafu ini hanyalah sebagai muqaddimah, seperti kail untuk memancing ikan. Bahwasannya jika kita ingin memiliki jalinan komunikasi yang baik, maka mulailah dengan perkenalan. Hadirin, adapun asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Mulaikah yang berkata bahwasannya setelah pembebasan kota Mekah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Kemudian sebagian orang berkata dengan lantang, mengapa budak hitam ini yang memandangkan azan di atas Ka'bah? Dan sebagian orang lain berkata dengan nada mengejek, akankah Allah murka jika bukan budak ini yang mengumandangkan azan? Kemudian Allah turunkan ayat ini menegaskan tentang kesatuan asal-usul manusia. Tidak wajar jika seorang manusia berbangga terhadap dirinya sendiri, berbangga terhadap dirinya sendiri dari segi manapun itu, suku, budaya, bangsa, hingga warna kulit. Karena sesungguhnya sikap berbangga terhadap diri sendiri merupakan sikap jahiliyah yang sangat amat nista.
Dan tentunya Allah tidaklah menilai dari apa-apa yang berdasarkan pandangan manusia. Karena dalam ayat ini pula dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisinya bukanlah orang yang tampan, bukan pula orang yang rupawan, bukan orang yang banyak harta, bukan pula orang yang miskin harta, melainkan orang yang paling bertakwalah yang mulia di sisinya. Dari penjelasan ayat ini mengingatkan kami bertiga terhadap sebuah senandung sebagai berikut. Setiap manusia diciptakan berbeda oleh Allah yang Maha Esa. Sifat dan warna kulit tidak semuanya sama, tapi Allah melihat iman dan takwanya. Hadirin Dewan Juri yang adil dan bijaksana, burung cendrawasih Indonesia punya dijaga dan dirawat haruslah dengan ketat. Sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, hadirin Dewan Juri yang adil dan bijaksana, burung cendrawasih Indonesia punya dijaga dan dirawat haruslah dengan ketat. Sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, para hadirin masih semangat? Semangat! Dari pengajaran Al-Quran mengenai bagaimana sikap kita agar dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri. Bagaimana sikap kita agar selalu menomorsatukan negara sudah terbukti sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai penutup, izinkanlah kami berpantun sejenak. Indonesia negeri kaya raya, Cakep, tak hanya Rinjani, ada pula Jaya Wijaya. cakep. Bersama cinta Indonesia, bersama menuju peradaban yang